Ya, kali ini kita tidak khotbah. Dan kalau saudara lihat ada di flyer, itu yang khotbah mestinya istri saya, ya. Ya, tiba-tiba. Bukan, itu ebit itu ya. Kita mesti jadi saya ngobrol dengan beberapa orang dan dari masukan-masukan yang saya terima dari pekerja maupun jemaat, ternyata ada banyak daripada kita masih belum paham what is the kingdom of God and how to apply the kingdom of God. Apa sih kerajaan Allah? Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Waduh, akibat ketika saya mendengar pernyataan-pernyataan muncul di hati saya, astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga. Makanya saya enggak khotbah, istri saya juga enggak khotbah, tapi saya mau buat seperti kingdom talk. Kita akan tanya jawab, jemaat juga boleh bertanya. Dan nanti saudaraku supaya kita paham loh. Kita ini rock kingdom itu makanan apa? Siapa tahu dia bertanya begitu ya. Sampai kemarin tuh Pak Jansen bilang, sampai ada orang bilang gini, apa itu gereja rock? Masa semuanya di kingdom-kan? Kalau bicara family, kingdom family. Bicara doa, kingdom prayer. Pujian penyembahan, kingdom worship. Apa itu? Nah, sampai kita diejek di luar seperti itu. Nah, kita perlu tahu kenapa itu. Supaya saudaraku bukan cuma teori, tapi kita bisa bagaimana mengaplikasikannya. So, nanti saya undang Pak Jansen, ya. Pak Jansen ini saya punya, kita mau ada konser ya. Praise and Worship 20 September. Saya pengen nanti dia gedeng grup hamba-hamba Tuhan yang pada besar-besar. Mau bikin tarian daerah Papua. Ya, tapi saya bilang nanti kamu di Pilox. Oke, kita akan segera mulai. Saudara bisa selama tanya jawab kami berdua, Anda nanti bisa berpikir sesuatu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang seharusnya kita bisa ketahui dan mengerti sekarang. Oke, kita mulai dan terima kasih Pak David, kuenya. Oke, silakan Pak Jansen. Shalom, selamat siang Pak Roni. Selamat siang warga JRC. Shalom. Ya, kita disebut warga kerajaan. Ya, kita juga suka dengar putra putri kerajaan. Bahkan toilet atau WC di lembah pujian itu ditulisnya Prince and Princess. Ya. Nah, ada 3 segmen yang akan kita kupas hari ini, Pak. Segmen pertama kita mau mengerti mengenai kerajaan Allah. Ya. Lalu segmen kedua kita mau membahas mengenai rock itu sendiri. Ya. Baru nanti yang ketiga bisa kita tanya jawab. Jadi sementara mendengarkan nanti kalau timbul pertanyaan tolong tanyanya seputar kerajaan Allah dan seputar rock. Ya. Kita ini ada di GBI Rock Rajauri Place. Jangan-jangan kita nggak ngerti loh. Kenapa kita ada di sini? Lalu kita juga ada di Jakarta Rock Center GRC, ya. Semuanya ada rock. Ada apa ini? Itu sebabnya pertanyaan pertama, Pak, izinkan untuk dijelaskan kepada kita semua supaya kita clear, ya. Apa itu kerajaan, Pak? Ya, simple ya. Tolong dipahami ini ya. What is kingdom? Kerajaan berasal dari 2 suku kata kingdom, king and domain. King itu jelas raja. Domain itu wilayah atau teritorialnya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan selalu terhubung dengan pemerintahan. Tapi pemerintahan di sorga. Nah penting ini dipahami. Kenapa kita kok ngotot mesti tentang kerajaan? Karena kita gak mau jadi Kristen agamawi. Yang cuma banyak agama Kristen. Tapi tanpa pernah membuat Yesus jadi raja yang memerintah. Coba ada banyak orang Kristen, Yesus jadi raja pas kebaktian tok. Tapi begitu keluar saudaraku, kita yang jadi raja. No, kingdom Yesus pemerintahnya harus berlaku di dunia spiritual seperti sekarang. Tapi juga berlaku waktu keluar gedung gereja nanti. Saudara doing business, Yesus raja di bisnismu. Saudara di keluarga, Yesus raja di keluargamu. Saudara melakukan aktivitas apapun, saya beritahu saudaraku. Dia harus engkaulah Tuhan. Nyanyi semua. Engkaulah
raja. Ngapain? Berdaulat atas hidupku. Terus berserah penuh. Gitu. Paham ya? Jadi jangan cuma Yesus Raja di gereja, tapi totalitas hidup setiap kita. Silakan. Nah, Bapak Gembala kita ini adalah seorang yang bukan hanya mengerti mengenai kerajaan Allah, tapi beliau sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, juga bergereja. Luar biasa Pak ya, karena Bapak juga pengarang dari buku Kingdom Worship, pengarang dari buku Kingdom Family, ya, it's all about the kingdom of God. Nah sekarang kenapa sih Pak kingdom ini jadi dasar teologi dari Rock Pak? Kenapa Pak? Ini penting. Kenapa kingdom jadi dasar teologi gereja kita? Gini, kita cuma mengikuti Yesus. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, coba saudara jujur aja. Yang pernah baca Alkitab loh ya, yang enggak ya enggak bisa jawab ini. Saudara berkali-kali baca Alkitab apalagi? Berdiri? Oh ya, siap sayangku. Dia bilang istri saya, enak berdiri, siap. Jadi begini, Tuhan Yesus itu waktu datang ke dalam dunia, pengajaran apa yang paling sering dia ulang ajarkan? Iya. Dia bicara kerajaan Allah. Yesus ngomong soal baptisan, ya lahir baru, ya lahir baru. Cuma sekali loh. Waktu ketemu Nikodemus, cuma sekali. Lahir baru penting, tapi Yesus ngomong cuma sekali. Gereja penting ya, tapi Yesus ngomong soal gereja cuma 2 kali. Di Matius 16 ayat 18. Lalu kemudian tadi soal itu Matius pasal yang ketiga. Ketemu Nikodemus. Tapi kalau Anda lihat berulang-ulang. Khotbah pertama loh. Baru khotbah nih ya. Baru puasa 40 hari. Sakti enggak kalau orang puasa 40 hari? Langsung dapat penglihatan banyak saudaraku ya. Bukan cuma penglihatan nasi, ikan, daging. Karena lapar kan. Tapi waktu sudah selesai doa. Saudara tahu saya membayangkan Tuhan terima wahyu dari sorga. The first preaching of our Lord Christ Jesus. Khotbah pertama Yesus. Dalam Matius 4 ayat 17. Saudara ya tolong multimedia cepat ketik kalau saya mengucapkan ayat-ayat ya. Matius 4 ayat 17 dia berkata, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat loh. Kenapa? Khotbah pertama loh. Dia ngomong soal kerajaan Allah. Kenapa dia harus khotbah pertama kerajaan Allah? Karena Yesus datang bukan untuk membuat agama baru. Yesus datang menegakkan kembali pemerintahan kerajaan sorga itu supaya terjadi di muka bumi ini. Nah dia raja di atas segala raja. Bayangkan kalau raja datang artinya apa? Kerajaannya juga dong. Paham ya? Nah makanya kita kedepankan teologi kerajaan Allah sebab itu yang Yesus bawa ke muka bumi ini. Adam Hawa dulu terima mandat kerajaan. Tapi Adam Hawa gagal jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kerajaan Allah diangkat dari kehidupan Adam Hawa. Lalu Tuhan kepingin sebetulnya menyatakan kerajaan Allah di bumi. Dia menemukan satu bangsa. Budak dulu di Mesir. Tapi mau diangkat untuk menjadi kerajaan imam. Bicara pemerintahan kerajaan. Pemerintahan teokrasi pertama di dunia. Yaitu Tuhan raja di atas segala raja. Langsung memerintah kepada sebuah bangsa yang kecil itu. Bangsa apa itu? Israel. Di hari pertama diangkat jadi imam. Saudara pendengar penting ini. Di hari pertama diangkat jadi imam. Yang sebelumnya budak. Di hari yang sama. Mereka menolak pemerintahan Tuhan. Makanya Israel disebut tegar tengkuk. Dan Tuhan tidak bisa menyatakan lebih jauh lagi. Sekalipun Tuhan sudah pilih Israel dan Tuhan mengasihi Israel. Tapi untuk menyatakan pemerintahan kerajaan Allah, Israel menolak. Dan akhirnya, wah ini dia. Karena begitu Allah cinta dunia.
Saudara-saudara dari mantan gereja lama pasti tahu lagu ini. Ini lagu tahun 2. Hingga diberikannya, nyanyi dong. Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ayo jujur, perumpamaan-perumpamaan yang paling banyak dibahas oleh Yesus tentang apa? Hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, dia bangkit hari ketiga kan? Tidak langsung naik ke sorga kan? Betul gak? Masih berjalan keliling ke bumi selama berapa? 40 hari. Tapi ayat ini jangan dipakai saudara untuk kalau ada saudaramu meninggal 40 hari masih jalan-jalan. Terus bikin ibadah 40 hari. Tidak ada itu kebenarannya seperti itu. Saudara tahu kenapa dia masih berjalan keliling selama 40 hari? Kisah Rasul 1 ayat ketiga menjelaskannya. Rupanya murid-murid belum ngeh. Do you understand what is the meaning of ngeh? Saudaraku, ini alasannya. Mereka belum paham kerajaan Allah secara tuntas. Makanya dia tunda pulang. Dia ngomong lagi kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang paham ya? Yesus yang menekankannya. Makanya kita GBI Rock mengikuti cara Yesus. Ya, ikut. Tambah 1 poin. Kisah Rasul 28. Saudara mungkin berkata itulah Yesus. Yang lain-lainnya gimana? Rasul Paulus juga. Tolong Kisah Rasul pasal yang ke-28. Ayat yang paling yang terakhir. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya di situ. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Next. Dan kita baca ayat 1, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Jadi ini the main message in the New Testament. Oke, makasih. Ya sejauh ini kita jadi ngeh ya. Mengenai apa itu kerajaan Allah, kenapa kerajaan Allah. Nah sekarang Pak, bagaimana menerapkannya dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kepribadi, keluarga, berkomunitas dan bergereja. Silakan Pak. Ini pertanyaan penting sekali karena ternyata saya terima pertanyaan ini bukan dari orang-orang yang gak ngerti apa-apa. Ternyata ada yang dari punya background pernah sekolah Alkitab atau pengusaha atau apa. Tapi bingung bagaimana sih mengaplikasinya kerajaan Allah ini pemerintahan Kristus. Saya akan tunjukkan cara sederhana. Ya, sesederhana mungkin sehingga saudara nggak apa itu di atas awan-awan tuh. Tapi down to earth, berpijak pada bumi. Begini. Kan bicara kerajaan Allah pemerintahan. Di mana Yesus jadi raja bukan cuma urusan rohani. Tapi urusan jasmani, jiwani juga. Nah sekarang, ya sayang. Apa? Oh so sweet. Kaget aku. Ya, kelihatan kalau baru ya. Masih ada benang jahitannya. Ini batik merek Ratu, Ora Tuku ya, atau sumbangan, kasih orang. Jadi begini, nah Yesus harus jadi raja bukan cuma di urusan rohani seperti kebaktian. Tapi dia harus jadi raja juga di urusan jiwani dan jasmani.
Jiwa ini ada apa aja? Dalam jiwa apa saja Pak? Pikiran, perasaan, kehendak. Saya tanya sama saudara, apakah Yesus jadi raja di pikiranmu? Banyak orang Kristen enggak. Pikirannya kotor, najis, jahat. Karena dia pikir Yesus raja cuma dunia spiritual. Yesus juga harus jadi raja di pikiranmu. Di perasaanmu. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Dia harus jadi raja totalitas. Pikiran, perasaan, kehendak. Tanpa terkecuali. Saya garansi saudara. Kalau saudara gunakan prinsip ini. There is no space for sin anymore. Tidak ada ruang buat dosa bergerak dalam diri saudara. Ini dia, kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini firman loh. Tuhan mau dalam hidup kita jiwani, ini kan pikiran perasaan. Kamu menaruh pikiran perasaan yang terdapat pada Yesus. Dengan kata lain, hidup dalam kerajaan Allah, pikiranmu harus selaras dengan pikirannya Kristus. Perasaanmu harus selaras dengan perasaan Kristus. Kehendakmu harus selaras dengan kehendak Kristus. Saudara pernah lihat Yesus jatuh dalam dosa? Saya ulang-ulang ini ya. Tidak pernah kan? Pernah lihat Yesus gagal? Tidak pernah kan? Apa rahasianya? Yesus selalu menyelaraskan kehendak pribadinya. Tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus selalu ku terhubung dengan anytime, any place, anywhere. Selalu melekat di hatimu. Yesus selalu terhubung. Buktinya mana? Yohanes 5 ayat 19. Saudara, ini penting. Supaya kita itu jangan cuma rohani di gereja. Di seluruh aktivitas hidup kita dia harus mengendalikan, memimpin kita. Di seluruh aspek. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Ini kunci rahasianya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. So apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Yesus dalam kemanusiaannya ini ya 100%, dia terhubung sama Bapaknya selalu. Tidak ada jeda 1 menit, tidak ada. Terhubung terus sama Bapa di sorga. There is no space. There is no void for sin. Semua totalitas. Ini rahasia sukses. Jadi contoh. Pernah Anda lihat waktu Yesus didatangi imam-imam ahli Taurat Farisi. Terus bawa perempuannya kedapatan berzina. Tahu peristiwa itu? Diseret perempuan itu kan. Wah ini nasibnya di ujung tanduk saudaraku. Habis nih perempuan. Karena mereka bilang, menurut hukum Musa, perempuan kalau berzina, bukan cuma perempuan, laki-laki berzina, itu dia. Saya gemes, apa ya? Saya gimana waktu baca itu? Karena yang diseret cuma perempuannya. Mana laki-lakinya? Orang berzina itu berapa orang minimal? 2 kan? Sekarang kok diseret cuma perempuannya? Mana laki-lakinya? Itu kelihatan saudaraku, dari dulu pria itu mau mendominasi dengan cara yang salah. Ya. Pikiran saya. My interpretation. But it's not a biblical. My interpretation, the person who brought that woman is also the priest. Menurut saya yang bawa perempuan itu ya imam itu jadi langganannya. Tapi pura-pura dia terkenal, suci. Dia pakai perempuan ini, dikorbankan perempuan itu. Terus ditanyakan, terus Yesus gak langsung jawab kan? Ngapain Yesus? Nulis di bawah kan? Nulis ini bukan gambar cewek itu. Oh cakep juga ya, kagak. Nulis ini ini my interpretation. Dia konsultasi sama bapaknya. What next Father? What must I have to do?
to answer their question. Bapak sampaikan sesuatu. Berdirilah Yesus. Barang siapa di antara kalian tidak ada satupun berbuat dosa, silakan lempar batu perempuan ini kali pertama. Apa yang terjadi? Yang paling tua mundur semua. Sampai akhirnya yang paling muda. Dan tinggal Yesus sama perempuan ini. Kenapa paling tua mundur dulu? Paling banyak bikin dosa. Saudara, aplikasikan Yesus di seluruh aspek hidupmu. Ini intinya kingdom. Jangan cuma urusan rohani gini, kamu sungguh-sungguh angkat tangan lah apa semua. Di bisnismu, diakah raja? Di rumah tanggamu, apakah dia raja? Ini loh pentingnya kingdom itu. Kalau enggak kita cuma agama Kristen. Cuma agama. Nah, mari saya beritahu saudara. Kalau kamu Kristen agama, kamu akan mudah orang luarnya akan katakan munafik. Betul enggak? Kita standar ganda. No. Di pikiranku. Apakah Pak Roni masih punya pikiran kotor? Serangan pikiran kotor datang. Tapi saya tidak mengizinkan pikiran kotor saya menguasai saya. Loh kok bisa Pak? Saya latih diri saya. Ketika saya lihat perempuan cantik. Saya manusia laki-laki normal. Dan seksi. Pikiran saya mengajak saya berpikir yang lain. Tapi saya berkata kepada diri saya. Semua yang baik. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya. Itu yang saya pikirkan. Perasaan saya jengkel sama seseorang. Timbulkan, kadang-kala saya bisa jengkel sama orang. Kadang-kala saya difitnah, dikata-katakan tidak baik. Perasaan saya bisa berkata yang negatif. Saya mungkin bisa berpikir supaya orang itu supaya cepat mati atau apa. Tapi saya tidak ladeni itu. Karena saya berkata begini. Hendaklah dalam hidupmu bersama Roni. Taruh pikiran perasaan seperti Kristus. Saya selalu belajar begini saudara. Saya bukannya sok-sokan ya. Ini yang saya terapkan. Kalau saya menghadapi satu situasi. Saya berpikir kira-kira kalau Yesus menghadapi situasi yang sama. Respon apa yang saya lakukan. Respon apa yang Yesus lakukan. Demikian saya akan belajar. Melakukan seperti Yesus lakukan. That's the kingdom. Ini sehari-hari. Ya, jadi tidak ada in the kingdom of God there is no separation between spiritual and the world. Tidak ada pemisahan. Saudara tahu hidup dipisahkan dengan dunia. Tapi kita tidak bilang begini loh. Oh ini penyanyi rohani. Oh ini penyanyi duniawi. Enggak ada. Oh ini pekerjaan pendeta rohani. Oh businessman itu duniawi. Mana ada ayat yang mendukung. Itu pola pikir Yunani. Yunani memisahkan antara rohani dengan duniawi. Tapi pikiran konsep Ibrani tidak ada pemisahan Pak, jadi satu. Jadi Anda seorang businessman, Anda bisa hidup kudus, hidup benar seperti kami para hamba-hamba Tuhan. Kok saya enggak ada respon rasanya ngomong gini ya. Kadang-kadang saudara menaruh kami hamba Tuhan itu kayaknya lebih dari saudara kan. Itulah pembodohan yang dikerjakan iblis bertahun-tahun dalam hidupmu. Halo. Jangan pikir saya lebih rohani dari saudara. Semua kita bisa jadi rohani. Asal kita melatih hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Makanya saya tidak pernah merasa saya lebih tinggi dari saudara. Makanya saya tidak mau bikin jarak dengan saudara. Sampai akhirnya saya ngomong cuman jaga gengsi. No. Saya bisa turun sama saudara. Sampai akhirnya saudara bisa melihat saya juga punya kelemahan. Tapi itu manusiawi. Ya, so inilah kingdom. Jadi pikiran, perasaan, kehendak, takluk. Yesus, saya ulang berkali-kali ini ya, karena ternyata di luar sana, Pak gimana sih? Come on, aku hampir tiap khotbah ngomong ini loh, Yohanes 4 ayat 34.
makananku ialah nyanyi dong, nyanyi supaya nggak ngantuk. Saudara nyanyi semua aktif. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Ini loh. Jesus never have own agenda, nor hidden agenda. The agenda of Christ Jesus is to do the will of God. Yesus tak pernah punya agenda pribadi, saudara. Bahkan agenda tersembunyi gak ada sekalipun dalam kenyataan kita ini. Kalau saudara belajar di organisasi kekristenan, saya kan ada di sinode. Saya salah satu ketua di sinode. Mesti ketemu tuh pendeta-pendeta dengan agenda politiknya, agenda sendiri. Menyusup ke organisasi gereja, padahal dia punya agenda khusus pribadi. No. Saudara ikut kebaktian di gereja kita JRC. Do not try to bring your own agenda in this church. Sebab kita melakukan ibadah dan semua aktivitas gereja ini bukan agenda seseorang, tapi Yesus Raja Gereja. Kalau saudara bawa agenda pribadi, please jangan teruskan ibadah di tempat ini. Saudara pasti akan kecewa dan saudara akan pergi keluar. Jadi sebelum lebih lama, lebih baik keluar cepat. Kita coba melakukan satu agenda. Apa yang Tuhan suruh, itu yang akan kita kerjakan. It is written in the Bible. Sudah tertulis di Alkitab, agenda-agenda kerajaan. So, inilah kami. Dan kami masih terus belajar tentunya. Masih banyak kekurangan saudara jumpai, gak apa-apa. Tapi prinsipnya kita pegang kebenaran itu. Saya gak tertarik mempengaruhi orang supaya saudara cari jemaat gereja lain. Tidak ada. Ada gereja yang dengan sengaja cari orang. Pekerja gereja lain diteleponi, didatangi, diajakin. Di sini enggak. Cari jiwa baru yang belum mengenal kerajaan Allah. Dukung The Gideon International. Supaya Alkitab bisa disebarkan ke mereka yang enggak percaya Tuhan. Amin. Yes. Sorry, agak emosi ngomongin tadi. Soalnya kenyataan banyak yang enggak paham. Jadi kerajaan apalagi saudara dari belajar dari gereja yang sebelumnya, terus saudara gabung di sini, saudara terlalu bawa dogma-dogma dari gereja yang sebelumnya, seringkali memang butuh dicuci dulu. Supaya saudara bisa paham, oh kenapa sih kok Pak Roni bolak-balik kingdom. Anak-anak saya aja ngomong kok, Papa bolak-balik kingdom. Yesus melakukannya, maka papamu melakukannya. Sederhana saja kok saya ini saudaraku. Aku cuma ikuti Yesus. Not my will but He will first. Oke. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal agamawi ya Pak. Yes. Itu pemerintahan oleh Tuhan Yesus. Dan diterapkan dalam apakah Tuhan Yesus itu harus jadi raja dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, komunitas dan gereja. Seluruhnya ya Pak. Totalitas ya Pak. Ini segmen 1 sudah selesai. Mari kita minum dulu Pak. Silakan Pak kita minum Pak ya. Agak haus sedikit. Mereka belum dapat minuman. Gak apa-apa nanti mereka dipuaskan oleh Tuhan Pak. Ya, okay, thank you. Cheers Pak. Memang pinter sekali ya. Mr. Dia ini mumpung rambutnya untung panjang. Kalau pas pendek itu loh. Kok pernah kan dia. Saya ingat Bobo. Ayo tepuk tangan buat Tuhan dong. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Amin. Oke, kita segera masuk ke segmen 2. Mungkin begini Pak, kalau boleh. What is the difference between kingdom and religion? Silakan Pak. Ya, apa sih Pak bedanya agama dengan kerajaan? Silakan Pak. Saya ulangi, ini model bolak-balik saya udah ngomong. Tapi kayaknya perlu Anda lebih kenal. Ya, tolong ke sini, lihat ke sini. Karena saya ini menyampaikan segenap hati nih saudaraku ya. Jadi bukan sekedar gini. Religion teach us, agama mengajarkan begini, and all religions, they teach the same message. Pertama, mereka bilang gini, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Udah, betul kan? Orang berusaha cari Tuhan, kepingin dekat sama Tuhan. Semua agama mengajarkan.
Termasuk agama Kristen mengajarkan hal begitu. But the kingdom of God different, my friend. The kingdom of God teach us that the Lord himself, Tuhan sendiri yang datang mencari kita. Makanya Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku Tuhan yang pilih kamu. Come on. Saudara, waktu saya dipilih, diterima cinta saya oleh Nancy Limantono. Wah, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Senangnya aku, bahagianya aku, sampai sekarang aku bahagia. Apalagi yang memilih raja di atas segala raja. Jadi anak-anak muda jangan minder, kamu hidungmu pesek, kulitmu hitam, gak putih. Ada yang putih minder karena sipit, antara tertawa dengan tidur gak ada bedanya ya. Yang putih juga minder karena minum kopi, aliran hitamnya kelihatan mengalir di leher. Lehernya jadi gelap. Yang hitam minder karena kalau lampu mati cuma kelihatan giginya. Gak perlu minder. Saudara sampai bisa percaya Yesus as your Savior and as your King. Tuhan Yesus yang pilih kamu. Yesus sing ada lawan. Mantap. Menantu saya orang Ambon. Jadi sedikit belajar Ambon. Yesus sing ada lawan. Tidak ada lawannya. Aduh, bangganya saya dipilih sama Tuhan Yesus Kristus. Itu beda pertama. Beda kedua. Semua agama ngajarin sama. Manusia dibekali, diajari, diperlengkapi. Supaya apa? Siap. Kalau mati masuk surga. Semua agama ngajar begitu kan. Dibekali, diajari, dituntun supaya mati siap masuk surga. Bahkan ada yang bilang bukan surga, syurga. Karena buat prianya disediakan 72 bidadari. Itu yang level biasa. Kemarin saya pasang YouTube. Saya belajar tentang ilmu-ilmu agama. Ada pengajar agama mereka yang berkata itu untuk orang biasa katanya. Tapi kalau untuk orang yang berani mati syahid bagi kepentingan agamanya, maka akan ada 42 pintu surga terbuka. Satu pintu berisi 1000 ranjang. Berarti 42.000 bidadari asal siap mati. Makanya banyak orang pikirannya ke sana. Escaping mentality. Tapi dengar, what is the difference? The kingdom of God teach us like this. Manusia dibekali, nah karena saudara dibekali sekarang kan, ini dengar khotbah gini aja, saudara dibekali. Tapi tujuannya bukan supaya siap mati masuk surga. Karena Anda bertobat terima Yesus, so pasti masuk surga. Bedanya apa dengan yang tadi? Kita dibekali, diperlengkapi, bukan supaya kita siap mati masuk surga. Tapi kita dapat menghadirkan atmosfer surga itu ke muka bumi lewat hidup saudara dan saya. Ini bedanya. Kalau soal mati masuk surga, selama saudara jaga iman, tetap kita pasti masuk surga. Itu jaminan kok. Tapi untuk menghadirkan surga ke muka bumi, harus lewat saudara. Itulah kita kingdom menghadirkannya. Makanya jangan korupsi lagi. Jangan gelapkan pajak lagi. Jangan hianati istrimu, jangan hianati suamimu. Karena kamu perwakilan kerajaan surga. Rock, representative of Christ kingdom. Anda ini perwakilan. Oke. Ya karena narasumbernya Bapak Gembala kita semangat. Saya juga semangat Pak. Iya. Glory. Kita juga semangat dong. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ayo. Nah gini Ya. Pak.
Kita terus kupas tuntas nih Pak ya. Supaya setajam silet. Jangan lupa nanti jemaat boleh bertanya ya. Ya, nanti siapkan pertanyaan ya supaya kita waktu jalan terus. Tapi saya pikir ini sangat penting loh. Ya, supaya kita betul-betul bukan cuma mengerti tapi betul-betul jadi bisa aplikasikan gitu loh Pak dalam kehidupan kita. Nah tadi Bapak sempat mention tuh rock Pak. Barusan mau ditanya nih Pak. Rock itu kan representatif of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi. Pak bisa dielaborate sedikit Pak supaya lebih clear gitu loh Pak. Sejarahnya rock. Iya boleh sejarahnya rock juga. Saya ngomong sejarah ya. Dulu kami ini dulu sekali itu nama kami dulu itu Betani. GBI Betani. Dibagi 3 wilayah di seluruh Indonesia, ini sejarah. Wilayah barat dipimpin oleh Pak Insinyur Niko Nyoto Raharjo terus. Wilayah tengah dipimpin oleh Pak Alex Abram Tanusaputra almarhum. Wilayah timur Bali sampai ke timur-timur Papua Bapak Timotius Arifin gembala senior kita. One day selama udah bertahun-tahun itu, nah saya bagian dari Betani wilayah timur karena saya dengan istri saya mengembalakan di Mataram Pulau Lombok. David lahir di Mataram. Jadi ini anak Lombok. Nah, lalu karena sesuatu hal, maka kami membuat komitmen bersama waktu itu untuk menurunkan nama Betani. Karena Betani ini telah menjadi tanda petik hal yang tidak mengenakan bagi gereja yang lain at that time. Maka kami sepakat turunkan nama Betani. Dan ketika kami sudah menurunkan nama Betani dan mengganti dengan nama jalan, ketika kami ketemu orang-orang masih melihat kami sebagai Betani. Padahal keputusan Sinode Gereja Betel Indonesia harus diturunkan. Jadi supaya kita tidak punya identitas yang orang masih mengenal Betani, maka perlu new identity, betul enggak? Sebelumnya, karena kita ke Indonesia Timur, masuk ke Ambon, Pak Kris Manusama di sana, masuk ke Balikpapan, Pak Hero Kilapong, ini 2 anaknya ada di sini nih ya, Pendeta Hero Kilapong dan pekerja-pekerja yang setia ada di sini lagi ikut liburan ada di sini. Lalu masuk di mana-mana Indonesia Timur ini, kita tidak ada masalah tentang nama Betani waktu itu. Tapi aneh begitu masuk Papua, gereja-gereja di Papua itu alergi dengan nama Betani ini. Mereka berkata begini, boleh masuk asal jangan pakai nama Betani. Nah, penolakan terjadi, lalu Pak Arifin memberi keputusan, gak usah pakai nama Betani, gak apa-apa kok. Yang penting kerajaan Allah disampaikan. Maka kami khusus wilayah Papua namanya GBI Batu Karang. Baru kami diterima. Makanya sekarang kita ada di Jayapura, Merauke, Wamena, Manokwari, Fak-Fak, dan Biak. Sudah beberapa kota-kota itu kita udah masuk sekarang. Sudah ada di sana ya. Selesai ya. Tiba-tiba. Sejarah loh ini ya. Pak Abram Alex Tanusaputra bermasalah dengan Gereja Betel Indonesia. Singkat cerita, Pak Alex memutuskan, saya akan keluar dari Sinode Gereja Betel Indonesia. Terus Pak Alex panggil Pak Niko dengan Pak Arifin, karena 3 pemimpin besar kan. Kalian sudah dewasa semuanya. Terserah, mau ikut aku bikin sinode sendiri atau kalian tetap di GBI. Dapat pertanyaan seperti itu Pak Arifin, panggil kami semua gembala-gembala. Kumpul di Tretes Jawa Timur. Ngapain? Doa puasa. Jadi kita puasa di Tretes. Itu kota di mana saya dibesarkan waktu saya kecil ya. Berpuasa kita doa Tuhan, apakah kita tetap di Betani atau apakah tetap di GBI atau bikin sinode sendiri ikut Betani. Singkat cerita, kita sepakat semuanya bahwa kita tetap di Gereja Betel Indonesia. Jadi tidak pindah ke Betani. Betani yang meninggalkan kami. Bukan kami yang keluar dari Betani loh ya. Kami ditinggalkan oleh. Karena Betani dulu tetap di bawah GBI. Gereja Betel Indonesia dulu. Mereka keluar. Pak Niko dan kelompoknya pun ternyata bersepakat sama. Dapat pernyataan Tuhan yang sama. Tetap di Gereja Betel Indonesia. Makanya sampai sekarang. Loh nama rock dari mana?
Tadi orang bilang Betani ya, Betani. Udah gak Betani lagi, tapi orang tetap bilang Betani. Gimana ya supaya Pak Arifin bilang nama baru. Nama apa? Kan ada batu karang di Papua. Bahasa Inggrisnya batu karang apa? Rock. Terus Pak Arifin dapat hikmat. Rock itu singkatan dari representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus. Until now. Jadi seperti itu sejarah. Terus tadi tanya apanya lagi? Kok lupa? Minum dulu. Oh iya. Minum dulu. Aku jadi mau ke toilet, Pak. Oke, baik. Apa tadi? Kan representative of Christ Kingdom, Pak. Bisa lebih dijelaskan secara lebih jelas gitu loh, Pak. Maksudnya ngapain? Kenapa harus jadi representative of Christ Kingdom gitu? Sebab maksudnya Alkitab semua anak berkata, kecil, ya. bukan anak kecil, semua anak Tuhan ini kenapa harus jadi rock gitu loh, Pak? Iya, jelas. Kita ini perwakilan kerajaan Tuhan Yesus. Ayatnya mana? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Waktu Tuhan ciptakan manusia pertama, dia ngomong gini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Tapi bukan berkuasa atas orang lain loh ya, atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, seluruh binatang melata merayap. Nah, kata berkuasa ini bahasa Ibraninya radah. Katakan radah. Radah. Radah itu ada dua arti. Ya. Satu, become the representative of his kingdom on earth. Arti pertama, kita menjadi perwakilan kerajaannya Tuhan di muka bumi ini. Jadi ini sudah lama ini rock itu. Arti kedua, manajemen, tata kelola. Kita punya tugas mengelola bumi beserta isinya. Jadi kenapa rock? Ya karena memang Tuhan ciptakan, pertama ciptakan manusia dengan tujuan supaya jadi perwakilan kerajaan Allah di bumi. Makanya kita kembali kepada tujuan awal. Kenapa manusia diciptakan. Dan ditegaskan di perjanjian baru juga kan. Bahwa we are the ambassador on behalf of his kingdom. Kita ini duta besar kerajaan sorga. Saya ngomong gini kita bukannya muluk-muluknya. Itu tertulis di Alkitab. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kita adalah utusan-utusan ambasador. Ya, duta besar kerajaan sorga di bumi. Kasih tahu kiri kanan. Kamu tuh duta besar kerajaan sorga. Kamu tuh duta besar kerajaan sorga. Halo. Ya. Kok banyak orang keluar ya? Apa kebelet pipis atau kedinginan? Ya. Memang ini bukan model KKR ya, tapi ini pengajaran penting. Saudara, saya kasih gambaran ya. Do you know the duty of the ambassador of a country? Duta besar itu kan utusan presiden dari sebuah negara. Misinya apa? Mengatasnamakan siapa? Tugas-tugasnya. Negara yang memimpin, yang mengutus. Tidak ada kehendak pribadi. Dengar saudara, ini mesti ngerti. Anda ada di muka bumi ini, Anda diselamatkan bukan menjalankan misi pribadimu lagi. Misimu melakukan sorga yang mengutus kamu ke bumi ini. Itu yang utama seharusnya seluruh hidupmu. Tidak mesti semua jadi pendeta. Di bisnismu kamu misi, kerajaan bawa. Saudara tahu Pak Santos ini vice president dari Global Siemens organization. Perusahaan Siemens yang terkemuka itu loh. Ini wakil presidennya. Terus dia lepaskan jabatannya, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan untuk Gideon. Saudara, Anda harus tahu ya, Anda perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Jangan ngomong sembarangan, jangan agenda pribadimu lagi. Ini yang membedakan saudaraku, kingdom principle. Kita tidak ada, makanya kita perlu mencari hikmat, berdoa,
berpuasa. Apa? What next? We have to know your will, Lord. After this season, what next, Lord? Itu selalu kami berdoa, kami bertanya. Karena kita ingin agendanya Tuhan terjadi. Lanjut. Saya kepikiran tiba-tiba Pak, Tuhan Yesus baik banget dan luar biasa ya Pak. Tidak kebetulan kantor Jakarta Rock Center di Ambassador Mall. Iya. Bisa begitu loh. Luar biasa ya. Gitu. Jadi orang-orang rock ada di Ambassador gitu. Ya, ayo dong kapan-kapan ambil waktu datang ke kantor kami, Ambassador Mall. Lantai 3 ya Pak. Lantai berapa? Lantai 2 masuknya tapi lantai 3 tempatnya gitu. Ya, nanti alamatnya tanya Pak Yansen tepatnya ya. Ya nanti ditayangkan aja gitu ya Pak. Aduh, saudara kita ke kantor, kita naik ke atas. Lantai 4, food court. Mau masakan lapo ada di situ. Pak kita lanjut Babi sedikit lagi. panggang karo. Manado. Wah, Pak, Chinese food. Pak, Loh, kepala kita harus kerajaan Allah bukan soal sih. makan dan minum. Bukan soal Pak. makan dan Iya. minuman, tapi soal Iya, Pak. kebenaran Iya. dan bisa Jadi kita lanjutkan ya Pak. Haleluya, Baik, Pak. terus diingatkan. Oke, gini. Tanpa visi umat binasa kan Pak. Jadi boleh dijelaskan kepada kami semua yang di GBI Rock ini. Apakah visi dan misi Rock Pak? Visi Rock very simple, very easy. To be rock, that's it. Yuk sama-sama ucapin dong. To be Rock. To be rock, itu visi kita. To be rock, itu visi. But mission lain. Misinya ada 3. Exalting the Lord. Memuja Tuhan, Raja. Lalu extending the kingdom, memperluas. Makanya kita aktif tanam gereja. Dan yang berikutnya ada equipping the saints. Memperlengkapi orang kudus. Bukan supaya siap matinya masuk surga. Tapi untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi lewat hidup saudara semuanya. That's the mission. Pertama, exalting the Lord. Extending the kingdom. Equipping the saints. Mantap. Ya. Pak tentunya sebuah. Harus tahu semua loh ya Iya. pekerja ya kalau ditanya Iya. tukang becak nanti. Iya. Ya makanya jangan sampai kita orang rock kalau ditanya Nggak tahu. Gitu jangan ya. Mendingan Anda kalau ditanya kalau enggak tahu jawabnya jangan gini. Itu zaman lagu disco zaman saya dulu. Pak Teddy tahu. Ya enggak apa-apa Fit. Ya, biar mereka puas tanya jawab sekarang. Baik kita akan selesai sebentar lagi. Tanggung Pak dikit lagi karena kan harus kupas tuntas Pak. Ya. Tanya jawab aja. Langsung Pak. Tanya jawab. Oke. Kasihan mereka kelihatannya apa ada yang sudah pegang. Sudah pegel ya. Oke. bukan Silakan pegel. yang mau bertanya bisa angkat tangan langsung nanti mikrofon dikasih gitu. Silakan. Silakan. Ya. Oh oke. Walah kamu mau tanya ta. Bukan sekalian ngingetin waktu karena biar tanya jawab. Aku mau cerita sedikit juga pengaplikasian ya. Memperlengkapi tadi khotbahnya Pak Roni gitu ya. Jadi ngomongin tentang bagaimana pengaplikasiannya sehari-hari. Nah jadi ini juga aku belum cerita ke papa mama sih. Cuma saya itu kan awal bulan ini pelayanan di Kaltara, Kalimantan Utara. Departemen Pemuda Anak, kita ngadain BU Camp. Dan setelah camp itu fellowship lah kami dengan gembala dari GBI Rock Tarakan. Ya, Pak Julius dan Ibu Yuliana yang anaknya juga di sini berjemaat di sini. Nah, dia bilang begini, ini menarik gitu kan, karena di budaya kita di keluarga besar Rock kan suami istri itu selalu, apalagi gembala-gembala duduk bersampingan gitu ya. Budaya kerajaan kan gitu juga ya Pak, keluarga mencerminkan perwakilan kerajaan Tuhan melalui keluarga ya suami istri harus romantis kan gitu. Nah tapi budaya bahkan di pendeta-pendeta di, mohon maaf, even di GBI, di Tarakan itu suami istri itu jauh-jauhan. Satu di sana gitu loh. Jadi gembalanya GBI Rock Tarakan itu satu-satunya gembala suami istri di sana kalau ada acara-acara yang undang pendeta-pendeta, suami istrinya duduk samping-sampingan. Bahkan pendetanya yang lain tuh ngomong, kamu ngapain sih so romantis, digituin kok. Nah tapi sih kok Pak Julius ini bilang kita mau mengajarkan value kerajaan. Rumah tangga suami istri itu harus romantis.
Supaya orang lain melihat So kita estalase perwakilan kerajaan Allah. Itu aja sih aku mau sharingkan. Simple, tapi sebenarnya di luar sana banyak yang gak nangkep juga gitu loh. Karena kita melawan budaya kan. Budaya, that's it. Terima kasih nak. Terima kasih. Selamat ulang tahun anakku. Silakan. Ayo silakan, yang belakang, yang depan, yang tengah silakan. Tentang kerajaan Allah dan tentang rock DNA. Ayo jangan malu-malu. Itu tuh. Ada tuh. Saudara kita dari perkumpulan Betawi. Silakan. Tapi Batak dia. Shalom semua. Shalom. 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 Saya mau bertanya. Nama dulu. Oke. Nama saya Daniel. Hai Daniel, kamu Kau luar biasa. Thank you. Baik, kita telah mendengar mengenai kita sebagai warga kerajaan. Ya, Namun secara kontradiktif, Kristus mengajari kita sebagai pelayan. ya, Mungkin barangkali kita melihat gitu ya, atau mungkin juga kita menyadari bahwa terkadang kita hanya menganut sebagai warga kerajaan saja. Sehingga prinsip-prinsip untuk menjadi pelayan sedikit ditinggalkan. hilang. Bagaimana menurut Pak Roni, Ya, pertanyaan bagus. cara mengawinkan prinsip kita sebagai warga kerajaan Ya, dan cara kita menghidupi sebagai seorang pelayan? oke, Terutama kita sebagai pelayan Tuhan tidak hanya di gereja. baik. Keluar dari sini pun kita jadi pelayan, bukan sebagai orang yang kerajaan yang gak mau melihat orang. Dia Betul. bukan dari kita. Thank you. Itu juga koreksi buat kita ini. Berarti pekerja-pekerja jangan sombong ya. Jadi kalau pulang jangan angkat kepala gini ya. Nyampa. Ini Jumat baru soalnya. Baru 1 bulan. Jadi kita mesti, ini buat saya ini sebuah koreksi penting. How we can make it. One side, kita ini adalah representative of Christ Kingdom. Tapi sisi lain as a humble like a slave. Enggak, humble like ya, not slave budak, artinya budak dosa sayang. Kita ini kan jongosnya yang di atas. Gini, sederhana sekali sebetulnya. Itulah kerajaan. Raja datang memilih kita. Dia mau kita juga turun ke bawah. Karena Yesus berkata terlebih bahagia melayani daripada dilayani. Anak manusia datang untuk melayani dan bukan dilayani. One of the value of our church is humility. Kerendahan hati. Makanya itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Paradoks dengan prinsip dunia. Prinsip dunia itu misalnya leadership. I am a leader. Above all of them. Tapi kita pemimpin, kita ada di tengah-tengah umat. Itu kingdom. Bahkan Yesus mengurapi kaki murid-muridnya. Mana ada leadership pemimpin melayani dan mengurapi, membersihkan, membasuh. Bukan mengurapi ya, membasuh kaki murid-muridnya. That's kingdom. So, mari kita ikut raja itu. Udah mau pakai, mau sombong-sombong apa sih kita? Hanya karena kita punya uang di bank sekian M, hanya karena kita pakai mobil mewah, ngapain? Kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi ikuti ya gaya hidup yang di sana. Amin. Seperti itu. Tapi terima kasih, berarti kami masih banyak yang kurang rendah hati sehingga jemaat-jemaat baru kayak kita diajukan gitu ya. So kita mesti layani mereka. Coba kasih tahu kiri kanan, saya ada untuk melayanimu. Yeah, that's the true leadership. That's a kingdom leadership. Serving other. Putting other is more than us. That's the kingdom of God. Menempatkan orang lain lebih daripada kita. Melayani orang lain. Itulah kerajaan. Bayangkan ya. Status
warga negara kerajaan, perwakilan raja, tapi hatinya hati hamba. Caranya gimana sih Pak supaya simple? Ya sudah, datanglah. Kalau kamu perhatikan di gereja kita, tema-tema gereja kita sekarang ini, bulan ini, exalting the lowly. Mendidikan yang rendah. Jadi kita nggak anggap, tolong perhatikannya, orang yang nggak punya apa-apa lalu kita nggak anggap. No, kita jauhkan dari segala perbedaan warna kulit di gereja ini. Saya tidak ada keturunan Chinese sama sekali. Saya campuran Manado dengan Jawa. Jadi makanya kayak Yahudi. Isi saya Chinese tulen. Kami tidak mau beda-bedakan warna kulit karena tidak ada yang bisa menentukan lahir dengan suku bangsa tertentu. Pak Santos tidak bisa pilih jadi orang India. Kenapa kita merasa bahwa suku kita lebih hebat dari suku yang lain? That's not kingdom, my friend. Itu bukan kerajaan, itu duniawi. Spirit of Pharaoh, roh Fir'aun. Tapi kerajaan Allah berkata, kamu saudaraku. Dulu aku belum bertobat, aku benci orang Chinese. Tapi ketika aku bertobat, aku bisa mengasihi orang Chinese. Dulu aku bertobat, aku benci iniren, Wana. Orang iniren itu malas-malas, enggak punya uang. But now, in the kingdom of God, saya berbeda. Saya mengasihi orang pribumi sekalipun. Karena kamu saudaraku di dalam Tuhan. Itu baru kingdom principle. God bless. Pertanyaan lagi, terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada tuh yang baju coklat Pak. Ya, by the way sampai sebelum dipertanyakan, saya Cina saudara ya. Oke. Apa? Kamu apa? Saya Cina Pak. Itu kan ketawamu dengan tidur ada bedanya. Tertutup semuanya. High five. Kita biasa akrab gini saudara, guyon-guyon kalau di kantor seperti ini. Tapi dia tidak akan tersinggung. Saya bisa guyon gitu karena saya tahu dia tidak akan tersinggung. Itu Pak. Yang mana? Ini terakhir berarti ya. Oke silakan. Oh, I cannot see your face. Jadi gini Pak. Nama. Namamu siapa? Kenal, nama saya Daniel. Daniel juga, kamu luar biasa. Ada banyak Daniel di sini. Ada banyak. Ini langsung nanya aja Pak, boleh? Boleh. Boleh. Oke, jadi gini Pak. Ini kan terkait soal kehidupan kita itu sebagai perwakilan kerajaan surga di dunia kan Pak. Jadi ada beberapa struggle yang mungkin saya sama teman-teman saya alami itu sebagai anak muda gitu. Tentang bagaimana cara membedakan suara Tuhan sama keinginan kita sendiri gitu Pak. Karena kadang biasanya kan kalau saya baca itu kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera Pak. Cuman kan agak tricky gitu ya Pak. Nah kalau dari Bapaknya sendiri bagaimana gitu cara memastikan gitu kalau kita berdoa ini pertanda dari Tuhan sama ini benar-benar dari Tuhan gitu. Pertanyaanmu bagus. Daniel, thank you ya. Satu kali saya berdiri lagi. Satu kali saya check in di airport. Petugas airport bilang perusahaan penerbangan, Pak, penerbangan tertunda kurang lebih 3 jam waktu itu. Jadi Bapak tetap terbang tapi 3 jam. Saya bilang tidak bisa, saya harus ada acara, saya harus pimpin nanti acara. Please. Gantikan saya dengan pesawat yang lain. Tidak bisa Pak. Bapak harus ikuti ini. Rule-nya memang seperti ini. Terus saya bilang gini. Panggil manajer kalian. Operational manager. Dan saya bilang. Peraturan Menteri Perhubungan. Nomor sekian. Menyatakan. Bahwa. Kalau ada keterlambatan. Di atas 3 jam. Penumpang berhak. Untuk minta. Digantikan dengan penerbangan yang lain. Saya waktu ngomong gitu. Baik Pak. Saya ngomong undang-undang. Peraturan menteri. Lalu kemudian sudah tahu saya naik tadi low cost budget. Pesawat budget. Saya dipindahkan ke Terminal 3. Garuda. Diantarkan sama petugas mereka pakai mobilnya mereka.
dipastikan saya check in di Garuda. Harganya berapa kali lipat dari tiket yang tadi. Kenapa saya berani? Ada aturannya, ada undang-undangnya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau tidak baca Alkitab? Daniel, kalau kita malas baca Alkitab, kita dibodohin iblis. Kita dibodohin orang gini-gini. Kita dibodohin pengkhotbah bisa jadi loh. Yang ngajar yang salah kita nggak tahu. So you must not only have, but you must read the Bible daily. Saya khotbah gini, saya lakukan baca Alkitab tiap hari. Ini saksiku, berdua kita punya budaya pernikahan kita 33 tahun. Saya dalam 1 tahun bisa selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Sesuai dengan King's Word yang kita bagikan ke Anda. Kenapa? Bukan untuk persiapkan khotbah. Supaya saya tahu kehendak Tuhan terus dari waktu ke waktu. I have to know the will of God. Jadi baca. Ada aturannya. Iblis macam-macam buat keluarga saya bilang, lu jangan macam-macam. Firman Tuhan berkata ini. Waktu saya sakit COVID pertama, iblis datang bilang gini, mati kamu. Tidak ada harapan. Maret 2020. Belum ada vaksin, belum ada obat. Dokternya aja ngaku, Pak kita bingung obatnya apa. Iblis bilang kamu mati, tidak ada harapan. Saya bilang gini, tidak. 1 Petrus 2 ayat 20b berkata, oleh biru-biru Tuhan Yesus penyakitku telah sembuh. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Lu mau apa? Lu boleh ngomong macam-macam sama gua, tapi omonganmu gak akan gua dengar. Gua percaya Tuhan sembuhkan saya dan saya sembuh sampai hari ini. Makanya baca Alkitab, saudara. Saudara, kita harus hargai mereka berjuang, dana dikeluarkan. Istri saya dan Bu Magda menghadiri pertemuan dengan 3 orang Iran datang ke Indonesia kemarin. Mereka cerita what happened in Iran right now. Kebangunan rohani memana-mana. Gereja bawah tanah, rumah-rumah. Tapi kalau terbuka seperti ini ditangkap masuk penjara. Saudara tahu Alkitab itu, Alkitabmu itu yang kertas manual itu sampai dibagi-bagi. Ini kamu Efesus ya, kamu Galatia ya. Karena langkanya Alkitab di sana. Karena kalau kedapatan akan ditangkap. Kok kita ini punya Alkitab kita biarin, come on. Jangan tunggu niat mau bunuh diri seperti tadi ini kelihatan ada Alkitab gitu di situ. Perlu baca Alkitab. Ya kalau kelihatan, pas gak kelihatan gitu. Matilah kau. Nerakalah tempatmu. Baca Alkitab. Kamu bisa lawan omongan-omongan yang tidak enak. Termasuk ada orang menghina kamu, merendahkan kamu. Oh apa lu ini. Saya banyak orang merendahkan saya. Berkali-kali saya dijemput pelayanan saudaraku. Sampai airport sepi. Saya pikir mana yang jemput. Tahu ada 2 orang datang. Pak Roni Daud ya? Iya. Maaf Pak. Saya udah lama di situ. Saya kira yang namanya Roni Daud itu tinggi besar. Ternyata maaf Pak kecil. Jadi kami kelewatan. Berapa Pak? Apakah saya tahu minder? Aku pendek. Enggak. Saya bilang. Aku bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 11. Aku bangsa terpilih. Imam Matarajani. Aku bangsa kudus. Umat kepunyaan Tuhan. Saya gak mau terpengaruh sama omongan di luar. Saya hanya mau terpengaruh apa yang Alkitab katakan tentang saya. Apa yang Raja katakan tentang saya. Itu yang saya mau dengerin. Dan saya mau ikuti. Kayaknya sudah selesai deh ya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri sekarang.